Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk mempelajari dan mendengar cerita tentang Alkitab, di mana kita akan belajar di bawah tajuk Iblis menggoda Ananias dan istrinya, yaitu dalam tajuk besar dosa Ananias dan Sapira. Oke, ceritanya begini. Ananias dan Sapira telah membuat satu rancangan yang indah. Mereka mau menjual sebahagian dari tanah mereka dan memberikan uang tersebut kepada Allah. Keesokan harinya Ananias berjaya menjual tanah tersebut. Dia menerima uang yang banyak. Dia dan istrinya berasa sangat gembira. Tetapi apa yang terjadi? Apabila Ananias memegang dan mengira uang tersebut, tiba-tiba ada suara yang berbisik ke dalam hatinya. Ananias, lihat, sungguh banyak uang yang kamu terima. Sekarang kamu sangat kaya. Kamu boleh menyimpan sedikit untuk keluarga kamu. Tiada siapapun yang tahu berapa uang yang kamu dapat daripada penjualan tanah itu. Betul juga, pikir Ananias. Tiada sesiapapun yang tahu jumlah uang jualan ini kecuali Sapira. Suara siapakah yang berbicara kepada Ananias? Itu adalah suara iblis yang cuma menggoda dia dengan kata-kata manis. Ananias melihat uang itu sekali lagi dan berkata, separuh untuk Allah dan separuh untuk aku. Tetapi adakah Sapira akan setuju? Ananias pergi mencari istrinya. Dia berkata, Sapira, aku pasti engkau akan bersetuju. Lihat semua uang ini. Apa kata kita bagi sebahagian besar kepada Allah dan kita menyimpan sebahagian kecil uang ini untuk keperluan kita di masa hadapan? Tiada siapa yang tahu jumlah uang yang kita dapat kecuali kita berdua. Kita akan mengatakan kepada jemaah bahwa kita telah memberikan semua uang yang kita dapat. Sapira berpikir sejenak dan bersetuju dengan rancangan Ananias. Kemudian mereka berdua sepakat untuk berbohong. Mereka bercadang untuk memberitahu Petrus bahwa uang yang mereka beri adalah semua yang mereka dapat dari hasil penjualan tanah mereka. Oke, satu dusta dan akibatnya. Keesokan harinya, semasa semua jemaat sedang berkumpul untuk menyembah, Ananias mengeluarkan uang hasil jualan tanahnya. Dia meletakkan pada kaki Rasul seperti kebiasaan yang dilakukan oleh jemaah yang lain. Dengan kata-kata manis, Ananias berkata, ini adalah uang hasil jualan tanahku. Aku ingin memberikannya kepada Allah. Hati Ananias tidak tenang, tetapi dia sangat pasti tidak seorang pun yang mengetahui dia hanya memberi sebahagian daripada uang jualan itu. Malah sendiri Petrus pun tidak tahu, tetapi Roh Kudus telah mendedahkan kepada Petrus bahwa Ananias sedang berbohong. Petrus berkata kepada Ananias, Ananias, mengapakah iblis memenuhi hatimu sehingga kau berdusta kepada Roh Kudus dan menyimpan sebahagian uang jualan tanah itu untuk dirimu? Ketika tanah itu masih ada, bukankah tanah itu milikmu? Setelah dijual, bukankah uangnya dalam kawalanmu juga? Mengapa kamu membentuk niat ini dalam hatimu? Kamu bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ananias terkejut apabila dia mendengar kata-kata Petrus. Roh Kudus telah mendedahkan dosa Ananias. Tanpa menjawab sepatah pun, Ananias pun rebah lalu meninggal dunia. Rasa takut dan akan Allah timbul di kalangan anggota jemaah yang menyaksikan Ananias mati dengan tiba-tiba. Mereka juga sadar bahwa Allah bukan saja mengasihi mereka, tetapi Allah juga kudus, yang tidak membenarkan orang Kristen untuk berbohong kepada dia dan sesama. Kemudian jenazah Ananias diangkat keluar oleh beberapa orang muda dan dikebumikan, sementara kebaktian terus berjalan. Oke, Sapira juga berbohong dan dihukum. Di manakah Sapira ketika itu? Dia berada di rumah. Dia tidak tahu suaminya telah mati, tetapi dia berasa agak resah dan mulai bertanya-tanya kepada Ananias belum pulang ke rumah. Selepas dia menunggu beberapa, dia keluar dari rumah dan pergi ke tempat persekutuan. Tanpa mengasaki apa-apa, dia masuk ke dalam gereja. Orang ramai masih menyembah dan
masih menyembah. Dia mencari suaminya. Di manakah dia? Tiba-tiba dia mendengar Rasul Paulus memanggil namanya. Sapphira maju ke hadapan. Dia melihat kantung uang suaminya. Petrus menunjuk ke arah kantung uang itu. Katakanlah kepadaku, adakah kamu menjual tanah itu dengan harga sekian? Sapphira tidak tahu bahwa Allah masih memberi peluang kepada dia untuk menukarkan pikirannya dan memberitahukan kebenaran. Dia hanya ingat tentang perjanjian dengan suaminya untuk berbohong. Jadi dia berkata, ya, dengan harga sedemikian. Petrus berkata, bagaimana pula kamu berdua telah bermufakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, kaki orang yang telah menguburkan suamimu ada di muka pintu dan mereka akan mengangkatmu pula keluar. Selepas Petrus selesai bercakap, Sapphira serta Marta rebah di kakinya lalu meninggal dunia. Orang muda itu masuk dan mendapati Sapphira telah mati lalu mengangkatnya keluar dan menguburkannya di sisi suaminya. Oleh yang demikian, seluruh jemaah amat ketakutan, begitu juga semua orang yang mendengar hal itu. Oke. Begitulah cerita tentang Ananias dan juga Sapphira, adik-adik. Jadi dalam pelajaran kita kali ini kita diberi pengajaran bahwa janganlah kita mencobai Roh Kudus dan terlebih-lebih lagi kita membohongi Tuhan Allah. Karena biarpun Tuhan mengasihi setiap orang, namun Dia tidak mau untuk didustai. Oke, harap adik-adik semua paham dan dapat menerima contoh yang ada di dalam cerita sebentar tadi. Oke adik-adik, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih karena kita sama-sama dapat mempelajari firman Tuhan pada kali ini. Dan moga-moga di minggu hadapan sekali lagi kita akan berjumpa lagi dan akan belajar bersama-sama cerita yang seterusnya di dalam cerita yang akan menyusul. Oke, terima kasih adik-adik. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian.